Nugraha. Jadi di video kali ini saya Surya Nugraha, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Nganjuk, akan melaksanakan kegiatan pra-observasi aksi nyata modul 233 coaching untuk supervisi akademik. Dan di video kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Risma Sandi, yang akan menjadi objek pengamatan saya. Baik, langsung saja kita menuju kegiatan pra-observasi. Assalamualaikum, bagaimana Bu Risma kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik, Pak Yo. Nah, Bu Risma sebelumnya, jadi di sini saya ingin merepotkan Bu Risma sebentar. Jadi kegiatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi, di mana kegiatan ini adalah salah satu kegiatan untuk coaching supervisi akademik. Dan nanti di coaching supervisi akademik itu ada 3 kegiatan. Yang pertama pra-observasi yang sekarang kita lakukan, yang kedua observasi, dan yang ketiga pasca observasi. Nah, jadi untuk siang hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi. Tujuannya nanti ketika Bu Risma melaksanakan kegiatan pembelajaran kelas, dan saya akan melaksanakan observasi pada Bu Risma. Tujuannya Bu Risma biar lebih siap, lebih percaya diri ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran. Baik, pada kegiatan pra-observasi kali ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Kira-kira dulu ya Bu Risma ya. Untuk pertanyaan yang pertama, dari kegiatan pembelajaran yang nanti Bu Risma laksanakan, tujuannya apa? Tujuan pembelajaran dicapai. Pembelajaran yang dicapai. Jadi untuk kegiatan observasi supervisi akademik nanti saya mengambil mata pelajaran pendidikan Pancasila di kelas 6. Untuk tujuan pembelajaran yang saya ingin capai adalah siswa mampu menjelaskan keterkaitan sila-sila dalam Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh. Jadi nanti tujuan pembelajaran Bu Risma yang ingin Bu Risma capai adalah anak-anak mampu menjelaskan tentang materi Pancasila ya, seperti itu Bu Risma. Iya, betul. Ini materi tentang PPKN atau apa ya, pendidikan Pancasila kelas 6. Terus untuk pertanyaan kedua, area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan meliputi apa saja? Untuk area pengembangan yang ingin saya kembangkan pada kegiatan pembelajaran nanti ada 2. Yang pertama adalah area pengetahuan dan yang kedua area keterampilan. Untuk area pengetahuan meliputi materi tentang keterkaitan sila-sila dalam Pancasila. Sedangkan untuk area pengembangan keterampilan, siswa nanti dilatih untuk kemampuannya itu dalam berdiskusi, kemudian melakukan presentasi serta tanya jawab. Nah, pada area keterampilan ini saya lebih menekankan pada kompetensi sosial emosional anak, di mana nanti harapan saya siswa itu mampu mengelola emosinya. Contohnya ketika dalam kegiatan diskusi siswa tidak memaksakan kehendak pada teman. Contohnya lagi ketika melakukan tanya jawab, rasa sosialnya kepada temannya itu lebih muncul seperti itu. Jadi untuk area pengembangan Bu Risma ingin mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Untuk selanjutnya ini model pembelajaran yang ingin Ibu gunakan model apa? Untuk model pembelajaran yang ingin saya gunakan nanti saya menggunakan pembelajaran berbasis masalah. Problem based Based learning. learning, ya. Jadi siswa saya berikan sebuah permasalahan untuk nanti dipecahkan bersama-sama dalam satu kelompok. Jadi untuk model pembelajaran yang ingin digunakan adalah PBL atau problem based. Based learning. Untuk strategi yang Bu Risma gunakan nanti seperti apa? Kalau untuk strategi pembelajaran yang ingin saya gunakan nanti saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang
Lalu untuk metode pembelajaran yang ingin Ibu Risma gunakan metode apa? Untuk metode yang saya gunakan nanti saya menggunakan metode diskusi, kemudian tanya jawab dan penugasan. Jadi metode yang ingin digunakan diskusi, tanya jawab dan penugasan. Sedangkan untuk media pembelajaran yang akan digunakan media apa? Kalau media pembelajaran yang saya gunakan nanti saya menggunakan video pembelajaran yang menayangkan tentang sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi media yang digunakan adalah video pembelajaran tentang Pancasila. Jadi kita nanti menggunakan apa? Ada alatnya ya Mbak Dia? Ya, saya nanti menyiapkan alat. Terus untuk selanjutnya ini bagaimana tentang penilaian yang digunakan? Untuk penilaian nanti ketika kegiatan pembelajaran, jadi saya menggunakan beberapa penilaian seperti penilaian kognitif, kemudian afektif dan psikomotor. Oke. Oke, afektif, psikomotor. Jadi untuk penilaian nanti Risma menggunakan tiga penilaian, jadi penilaian kognitif, afektif dan psikomotor. Nah, ini yang terakhir Risma, yang terakhir dari pertanyaan yang saya ajukan. Untuk pelaksanaannya kira-kira ini dilakukan kapan? Setelah saya lihat jadwal kemarin itu sepertinya untuk kegiatan observasi bisa dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 15. Hari Jumat tanggal 15, jadi besok Besok, yes ya. kira-kira jam berapa? Bisa dimulai pagi setelah pembiasaan literasi jam 8. Baik, Risma, saya kira untuk kegiatan praobservasi hari ini cukup sekian. Intinya saya hanya ingin tahu apa saja atau bagaimana arah kegiatan pembelajaran Risma nantinya. Selanjutnya, sekarang Risma bisa mempersiapkan untuk kegiatan observasinya besok. Semoga pada kegiatan tersebut bisa terlaksana dengan baik dan bisa maksimal. Ya, Risma, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, terima kasih untuk kegiatan praobservasi hari ini. Untuk sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Kelas 6 Bisa. Kelas 6
Kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dari 5 sila tadi yang sudah kalian pelajari penerapannya, jadi kalian tidak hanya menghafal atau memahaminya saja, tapi yang paling utama dan yang paling penting adalah kalian harus melakukannya, melaksanakannya setiap hari. Ada yang ditanyakan dari video yang sudah kalian lihat tadi? Mungkin ada yang masih bingung? Supaya kalian lebih paham lagi tentang materi yang kita pelajari, di sini Bu Risma punya
harinya kalian tetap harus semangat. Sebelum diakhiri, adakah yang ingin disampaikan, mungkin pertanyaan atau tentang saran kegiatan pembelajaran hari ini? Tidak. Sudah cukup ya? Untuk pembelajaran hari ini dirasa sudah cukup, ada kurang lebihnya. Bu Risma mohon maaf, supaya untuk pembelajaran besok kalian persiapkan di rumah dengan baik. Bu Risma akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai praktek saya dan saya akan rekan kerja saya nanti pertama mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya kita semua ini dapat bertemu kumpul dalam suatu kegiatan dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa selawat serta salam kita berikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang akan selalu kita sahabatnya. Bapak Ibu, hari ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi untuk aksi nyata modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik, yang mana kegiatan coaching supervisi akademik terdiri dari kegiatan yaitu observasi, dan yang sekarang pasca observasi. Pada kegiatan pasca observasi kali ini dan untuk saya mengevaluasi atau menganalisa apa yang kurang dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan kemarin. Baik, langsung saja kita mulai kegiatan kali ini. Selamat pagi, Risma. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Pak Rio, alhamdulillah kabarnya baik. Ini Risma, hari ini saya merekomendasikan dengan kita ada kegiatan pasca observasi, yang mana ini suatu kegiatan kelanjutan dari kegiatan yang sebelumnya kemarin. Di kegiatan pasca observasi kali ini tujuannya adalah mengajak ibu istilahnya ngobrol-ngobrol terkait kegiatan pembelajaran yang kemarin saya bimbingi. Sebelum saya memberikan catatan khusus tentang pembelajaran yang kemarin dilaksanakan, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ke Bu. Siap Pak. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan ibu setelah melakukan kegiatan belajar kemarin? Perasaan saya setelah kemarin sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas, saya merasa lega dan senang. Jadi lega itu saya setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran yang diobservasi oleh Pak Rio didampingi di kelas, dan senangnya setelah kegiatan tersebut terlaksana, yang jelas saya nanti mendapatkan umpan balik dari Pak Rio terkait perbaikan pembelajaran yang telah saya laksanakan. Untuk perasaannya, Risma kemarin merasakan senang, bahagia. Terus ini ketika perasaan ibu ketika melaksanakan kegiatan belajaran, nah di situ kan ada yang namanya supervisor, didampingi. Bagaimana perasaan ketika didampingi? Ketika pelaksanaan observasi didampingi oleh supervisor, saya merasa semangat dan antusias. Jadi semangat dalam artian saya
proses pembelajaran yang dilaksanakan kemarin kelas. Jadi saya ceritakan singkat secara singkat seperti ini. Untuk kegiatan pembelajaran kemarin, saya mengambil mata pelajaran Pancasila kelas 6 dan materi penerapan sila-sila dalam Pancasila. Di situ anak-anak terkondisikan dengan baik dan sangat antusias di awal kita pembelajaran karena memang saya memberikan beberapa speaking, kemudian untuk kegiatan pembuka juga saya memberikan apa istilahnya kegiatan yang dapat memupuk rasa nasionalis anak seperti menyanyi lagu nasional begitu. Untuk speaking anak-anak sangat semangat karena memang kegiatannya itu sangat menarik, jadi anak-anak kelihatan sangat senang seperti itu. Kemudian saya lanjutkan di kegiatan masuk kegiatan inti, saya menggunakan media pembelajaran video. Anak-anak sudah dalam kelompok, kemudian mengamati video pembelajaran. Setelah itu saya memberikan LKPD, lembaga kerja kepada anak-anak. Untuk selanjutnya anak-anak itu berdiskusi, memecahkan permasalahan yang ada dalam LKPD tadi, berdiskusi bersama. Setelah itu mereka mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas dan mereka belajar untuk memberikan tanggapan kepada kelompok yang maju. Nah, di situ ada semacam saya seperti ini. Bagaimana ya supaya anak itu bisa lebih berani, lebih bisa terbiasa dalam berkomunikasi secara verbal. Karena mungkin hanya ada beberapa anak yang sudah terbiasa, yang lain itu masih seperti pasif seperti itu. Jadi pengalaman belum menyeluruh. Ya, masih memerlukan latihan seperti itu. Tapi dari cerita Ibu Risma tadi kelihatannya dalam proses pembelajaran seru ya. Anak-anak aktif untuk proses pembelajaran mulai dari adanya speaking, kemudian menggunakan media seperti itu. Jadi luar biasa ya. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, ini untuk proses pembelajaran kelas nantinya untuk apa itu model berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan PBL itu sudah diterapkan. Sebenarnya sudah saya terapkan dan saya berusaha menerapkan semaksimal mungkin. Namun saya rasa setelah kegiatan berakhir saya mengevaluasi kegiatan yang sudah saya lakukan. Ada beberapa hal yang memang rasanya itu masih kurang maksimal dalam artian tidak sesuai ekspektasi saya. Jadi yang kemarin istilahnya pakai proses pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan PBL kurang maksimal gitu. Ya, saya masih punya gambaran ingin meningkatkan lebih lagi seperti itu, Pak. Karena saya sendiri juga ini sesuai catatan Yeah. yang saya amati kemarin seperti itu. Terus ini selanjutnya kira-kira dari proses pembelajaran yang berlangsung kemarin, menurut Ibu adakah kekurangan atau kendala yang dialami? Untuk kekurangan ada, kemarin saya itu ingat belum menyampaikan tujuan pembelajaran di awal. Jadi ya tujuan pembelajarannya terlewatkan, belum saya sampaikan ke anak-anak. Cuma untuk materi saya sampaikan, kita akan mempelajari materi ini seperti itu. Cuma secara bulannya saya belum menyampaikan. Berarti untuk tujuan pembelajaran secara spesifik Yeah. belum terlewatkan. Berarti Ibu Kemudian kekurangan yang lain, saya merasa untuk media pembelajaran masih perlu saya tingkatkan lagi. Jadi saya rasa masih kurang bervariatif melihat respon dari anak-anak. Jadi mungkin ke depannya nanti saya tingkatkan atau mungkin modifikasi lebih menarik lagi. ya kira-kira dari beberapa kekurangan atau hambatan yang Ibu alami lagi, kira-kira itu penyebabnya apa? Untuk tujuan
tujuan pembelajaran yang belum tersampaikan, mungkin namanya diobservasi, ditunggu, mungkin ada sedikit rasa grogi seperti itu, jadi ada yang terlewat, mungkin seperti itu. Kemudian kalau media itu mungkin referensi yang saya gunakan masih kurang banyak, dalam artian saya harus bisa mencocokkan kebutuhan anak seperti apa. Kemudian nanti saya menyajikan media seperti itu, anak sudah cukup tertarik atau belum. Dari situ karena mungkin anak baru menerima materi itu pertama kali, responnya seperti itu. Jadi ternyata saya harus meningkatkan lagi di media belajar. Kemarin untuk tadi juga karena Bisma mungkin manusiawi ya, merasa grogi karena ditunggu atau diobserver oleh rekannya sendiri seperti itu. Terus untuk penyebab tentang media pembelajaran ya, jadi beberapa namanya kekurangan atau hambatan tadi, kira-kira adakah solusi yang lakukan untuk memperbaiki? Kalau untuk memperbaiki dan meningkatkan tentang media pembelajaran tadi, saya jadi seperti ini. Saya berusaha untuk mencari referensi yang lebih banyak lagi Pak, untuk media pembelajaran yang lebih interaktif, yang nantinya bisa memicu motivasi anak untuk belajar lebih aktif lagi. Saya bisa mencari referensi di media sosial, seperti YouTube, Instagram, TikTok dan sebagainya, atau di Canva juga sudah sangat banyak sekali. Jadi kedepannya saya ingin mengembangkan lagi bagaimana menyusun media pembelajaran itu lebih menarik, jadi anak-anak termotivasi untuk belajar, semangatnya meningkat, dan keaktifan, terutama saya menekankan di keaktifan anak. Jadi bagaimana saya bisa memenuhi kebutuhan belajar anak itu supaya lebih aktif lagi. Jadi solusinya untuk tentang media pembelajaran dan mencari atau referensi untuk media pembelajaran lebih menarik ya, anak termotivasi untuk lebih aktif lagi. Sekarang untuk waktunya ya, kira-kira dari solusi yang panjenengan utarakan tadi, kira-kira apa akan dilaksanakan? Untuk mencari solusi dari pengembangan, sebenarnya sudah saya lakukan, cuma untuk yang materi ini secepatnya akan saya lakukan karena memang ingin saya terapkan di kegiatan pembelajaran selanjutnya. Jadi saya membandingkan ketika saya sudah merubah, meningkatkan media yang saya buat tadi, ingin mengetahui seperti apa respon anak ketika kegiatan kemarin dan saya bandingkan dengan kegiatan di pembelajaran selanjutnya. Jadi dari apa ya, hanya obrolan ini tadi untuk kekurangan atau hambatan yang ibu alami, kemudian hambatan dari apa, solusinya apa, semuanya sudah panjenengan utarakan. Ya, sekarang berdasarkan misalnya dari hasil supervisi atau catatan ini tadi, kira-kira apa yang selanjutnya ingin dikembangkan? Dari keseluruhan kegiatan, setelah dilaksanakan kegiatan observasi kemarin oleh Pak Rio di kelas, secara keseluruhan yang akan saya laksanakan tindak lanjutnya adalah saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas. Contohnya seperti bagaimana saya bisa meningkatkan keaktifan anak, mungkin bisa dilaksanakan melalui
PP atau apa itu Ya, sudah ya, dan sebenarnya semua sudah terpenuhi walaupun ada beberapa hal yang menjadi catatan saya, tapi dari catatan yang sudah saya dapat itu dari obrolan tadi Bu Risma sudah mengetahui solusinya dan bagaimana nanti kedepannya akan tingkatkan lagi untuk keuangan tadi. Terus contohnya seperti ini untuk catatan saya yang tadi seperti tujuan pembelajaran yang belum disampaikan pada kegiatan, dengan media yang kurang yakin dan semua itu dari kekurangan itu Ibu Risma sudah bisa menemukan sendiri dan bisa mencari solusinya sendiri. Ini luar biasa itu. Jadi beberapa hambatan atau kekurangan yang tadi sudah memberikan istilahnya potensi atau penyiapan kemampuan itu untuk bisa mencari solusinya. Terus selanjutnya mungkin dari saya misalnya untuk kegiatan pasca observasi hari ini. Untuk selanjutnya saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan itu. Sudah bersedia saya repotkan, sudah bersedia menyediakan waktu untuk bersama saya dalam kegiatan seperti ini untuk mobil dari kerja untuk saya sebagai calon penyedia mulai dari yang kegiatan awal observasi dan yang sekarang kita laksanakan adalah pasca observasi. Mungkin dari bagian yang Ibu sampaikan atau utarakan terkait kegiatan selama ini. Terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak karena telah membantu saya dalam kegiatan seperti akademik. Semoga dengan kegiatan ini bisa menambah potensi ibu dan memaksimalkan potensi murid.